Amankah guys? Assalamualaikum. Oke, halo. Halo. Kayaknya deket ya. Halo, Sampingan nggak? guys. Nggak sampingan nggak Apa? sih? Sampingan. Ini sampingan nggak? Deket virtual doang. Oh, dekat. Nah, Oke deh. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Selfie, ketemu sama Mbak Ode secara virtual. Saya iya. benar-benar kayak, oh, senang karena ngobrolnya itu ngobrol inspiratif. Oke, gimana kabarnya Selfie? Gimana kabarnya Mbak Ode? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, teman-teman Baik. sekarang Oh iya, pastinya kakak Karina baik. Apa namanya? Orangnya humble. Kita pertama kali ketemu di konser apa kemarin tuh? Dream Fest. apa? Yang itu yang Dream Fest. Dream Fest. Ya. Iya. Baru berapa kali ya? 2 kali kayaknya saya pergi nonton kayak gitu, guys. Dan saya diajakin sama Ode dan Selfie. Nggak tahu karena mungkin kehidupanku agak kaku ya. Jadi ajakin saya lagi untuk ke sana ya, guys. Oke. Ini kita mau ngobrol karena memang sosok dari Selfie ataupun Ode sendiri ini merupakan inspirasi dari apa ya, inspirasi saya gitu. Jadi saya mau belajar banyak nih sama dua sosok musisi ataupun penyanyi ternama di Indonesia. Yang satu juara pop Academy Indosiar, dan yang satunya lagi juara Liga Dangdut ya 2018 dan Dangdut Academy Asia. Bener nggak, Cevi? Iya. Dan di sini tuh kayak apa ya, perjuangan dari Waude sendiri pun sama Selfie ini pasti banyak banget ya rintangannya gitu. Banyak banget rintangannya. So, sebelum kita memulai dari pertanyaan itu, teman-teman bolehlah nyapa teman-teman yang join di malam ini. Mungkin dari Selfie deh. Hai guys, teman-teman Selvita yang udah gabung di live ini. Selvita ya, Selvita. Ya, Selvita. kita. Halo Selvita, salam kenal. Jadi kalau Boleh goyang-goyang sih, goyang-goyang. Nah, selanjutnya ada Mbak Ode. Mbak Ode boleh nyapa teman-teman nih, Mbak Ode. Halo semuanya. Halo Cepi. Halo Waode. Halo Selita, semua yang udah gabung. Selamat menikmati. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberi inspirasi untuk teman-teman semua. Kita bisa saling sharing dan Oke deh, oke. nyawa putus-putus tahu. Iya kan suara apa? Saya atau Aude? Oh deh. oh ya putus-putus ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu putus-putus banget sih. Dibandingkan pindah tempat lagi, ya nggak? Oke, kita jadwalin sampai jam 8 ya guys ya. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau kenalin sosok yang saya ajak ini. Yang pertama, Waude Eni Andriani. Bener nggak? Saya tuh cross check. Waode Andra ini. Oh, Andre. Aku Yes. bagusnya panggilnya Andra ini. Andre. Lahirnya di tanggal 2 Mei 1997. Bener nggak? Ya, betul. Bener. Dan Waude ini kuliah di UNJ waktu itu. Betul. Bener nggak? Saya itu benar-benar apa ya, peramal sih sebenarnya, peramal. Dan Waude ini sebelum jadi pemenang Pop Academy Indosiar, pernah ikut juga The Voice Indonesia. Iya, betul sekali. Oke deh. Malah kenal pertama kali Waude di situ. Di The Voice Indonesia. Iya. Iya. Dan setelah itu lanjut lagi di Pop Academy Indosiar. Nah, di sini saya juga mau kenalin nih teman-teman juga ya. Ada saya udah meramal Selfie juga sih ya. Udah meramal Selfie Yama. Ya kan, bener kan? Ya. Selfie Yama, si Ratu Cengkok. Ya, terus Setelah itu Selfie itu menang Liga Dangdut 2018 sama pemenang Dangdut Asia 2018. Lahirnya itu di tanggal 7 September 1999. Bener nggak? Asalnya dari Sopeng. Kalau Waude itu asalnya dari Babau. betul Bener, banget. 100 guys. Oke. Itu
teman-teman, sekilas dari pembicara kita malam ini. Jadi ini sih pertanyaan saya, bukan, maksudnya itu sekilas profil. Jadi pertanyaan saya itu, kita lanjut ya, pertanyaan pertama guys. Ini Jadi bocah kan Selfie sama Wawode sendiri ini kan sudah mendapatkan apa ya, menjadi bintang di Indonesia gitu. Amin. Dan saya tuh kepo dari Selfie sama Wawode, bagaimana sih perjalanan Wawode ataupun Selfie pada saat sebelum apa ya, menjadi bintang di Indonesia. Saya punya fakta ya. Kalau ternyata ini nggak tahu ya fakta atau mitos ya. Katanya kalau Wawode sendiri itu merantau nih ke Jakarta, dan pada saat itu memang ingin menggapai impiannya, sekaligus pada saat merantau Wawode itu dikasih duit beberapa gitu, dan itu dibagi-bagi kayak gimana caranya itu bisa hidup di Jakarta. Bener nggak sih Wawode? Benar. Sebelumnya aku salah fokus sama komentar, terus pada bilang, Apa komentarnya? kok Wawa kalem lagi, kok Wawa kalem banget sih? Emang lagi dia banget di situ jadi kalem gitu. Nah, coba lihat. Wawa karena kali ya rambutnya lagi kayak gini. merasa banget kali deh. Aku lihat story Wawa tadi pakai gaun. Buat. Ya. Tapi nggak bisa dipungkir loh, kalau kita lagi pakai baju gaun atau apa, kita merasa kayak anggun gitu, kayak nggak bobrok. Tapi emang cantik banget sih Wawode sama Cepi hari ini. Dan kemarin juga sih ketemu juga, wow, anggun banget sih. Kami cantiknya efek, Kak. Saya juga cantiknya kelihatan banget. Enggak lah, cantik aslinya loh, aslinya. Oke, kembali lagi ke bahasan kita guys, Ini faktanya yang itu. Kalau faktanya Cepi itu, Cepi ini guys, sebelum jadi artis dangdut top di Indonesia itu apa ya, untuk menambah pemasukan gitu, Cepi itu keliling-keliling di hajatan samping rumah gitu. Bener nggak sih, Cep? Mungkin bener nggak sih? Iya. Kalau kayak keliling fotonya gitu loh, tapi gimana caranya upload fotonya nggak tahu ya. Ada fotonya tahu waktu Cepi itu manggung di hajatan ini sampai rumah gitu. Udah beneran bisa sampai. Aku lihat tip aku. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Dari Wawode dulu nih. Bener nggak tadi apa yang saya? Oke, jadi sekali, aduh emang ya Karinal tuh bisa aja itu. Jadi emang ya sebelum ikutan itu emang aku udah merantau di Jakarta. Saat itu aku kuliah. Jadi waktu itu dapat ini bebas tes gitu loh. Jadi dapat jalur undangan di Universitas Jakarta, UNJ kita sebut ya. Universitas di Jakarta. Terus aku waktu itu dapatnya kuliahnya tuh jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Nah, karena emang anak rantau ya, jadi emang harus ngekos. Harus ngekos, harus tinggal sendiri karena emang memungkinkan juga untuk tinggal sama keluarga. Karena emang keluarga tuh kebanyakan bau-bau kan. Kalau di Jakarta tuh emang ada sih, cuma jauh aja sama tempat kuliah. Jadi ya udah aku memutuskan untuk kos. Di mana saat itu uang kos-kosan aku tuh dulu 700.000 bulannya. 700.000. Terus sedangkan jatah uang aku sejuta. Jadi tinggal 300.000. Itu mau mana sih Wawode gini? Ya nggak sih, Cepi? Wawa begitu, nggak tahu dia di mana. Coba kita nanti bersambungnya sama Wawode ya. Kita pindah ke Cepi dulu. Cepi gimana, Cepi? Bener nggak fakta yang tadi itu? Yang saya bilang kalau keliling-keliling hajatan gitu. Aku sebelumnya itu memang udah aktif nyanyi ya Kak, dari hajat ke hajat dan hajatan gitu. Ya itu bahwa sampai tidak lanjut sekolah karena memang memilih untuk apa? sampai
lanjut ke SMA pada saat itu memang karena untuk fokus nyanyi. Bernyanyi, berkarir di karir di nyanyi. Oke, Selvi, gimana sih perjuangan kamu pada saat kamu mau fokus di berkarir di apa ya, di nyanyi gitu? Kan istilahnya kita pun juga waktu saya kan dari Sulawesi juga ya, Cepi ya. Saya juga dari apa ya? Rambone. Rambone. Saya Rambone, guys. Tunggu, saya mau ajakin dulu wow, udah join lagi, guys. Saya juga dari Bone kan. Itu perjuangan itu luar biasa banget gitu. Tapi saya itu fokus itu memang pendidikan ya, pendidikan maksudnya kayak sampai saat ini gitu. Apalagi edukasi apa ya, lebih kayak edukasi kesehatan karena memang background saya itu apoteker gitu. Kamu kan juga memilih untuk jalan di jalannya Cepi gitu, jalannya Cepi menyanyi. Bagaimana perjuangan Cepi waktu itu? Andri. Ya gitulah, harus yang harusnya Cepi lanjut sekolah ya harus memilih lanjut karena memang kami pada saat itu lagi benar tidak memungkinkan untuk selfie. Kan kita kan adik-adik selfie nanti mau sekolah gimana, walaupun bapak aktivitas sehari-hari ya tetap mencari nafkah sebagai kang bentor ya, tapi hanya biaya sehari-hari, biaya sekolah apa aja itu kan pasti bukan sedikit ya, tapi butuh ya lumayan lah untuk biaya hari itu, untuk biaya sekolah. Sedangkan CP punya adik ya, CP pikirnya seperti udah deh selfie lanjut sekolah. CP udah mikir nanti suatu saat CP akan akan ngambil paket sederhana sekarang ini ikut UJK agar bisa dapat ini ijazah SMA. Oke. Nah, pada saat Cepi memilih jalan itu, kan itu kayak apa ya? Kayak saya Cepi juga harus berjuang nih untuk meraih mimpinya. Apakah Cepi itu tipikal orang yang menargetkan sesuatu gitu? Targetku itu adalah saya mau ikut LIDA gitu. Saya mau ikut Dangdut Academy gitu. Kalau target sih dulu kayak enggak. Aku mau ini Cepi suaranya sama. Kita kayaknya Gak apa, yang penting cari bahasannya itu masuk gak sih? Itu kalian dengarkan sedikit. Lihat komat kamut mulut kita ya, gitu ya. Gimana Cipi? Lanjut. Tanya sampai mana Kak? Itu apa sih tadi pertanyaanku? Tipikal selfie ini kemarin waktu itu nargetin sesuatu nggak sih, kayak saya tuh karena saya udah memilih jalan ini, saya mau targetin untuk ini gitu pada saat itu. Nggak ada Kak, tapi nggak ada target pada saat itu karena gimana ya ceritanya, banyak alasan soalnya Cepi sekolah, cuman hanya ini alasan ungkapkan ya gimana sih, bisa nggak sih nggak bahas. Jadi Cepi tuh pernah dulu kayak ada traumatik dalam bergaul lah gitu kan. Jadi kayak bukan berantem ya, tapi dibully gitu di sekolah. Rasa Cepi tidak mau lanjut sekolah. Oke. Jadi dari situ juga ya. Saya juga pernah tahu dibully bang. Kayaknya ada rasa minder gitu, lanjut lagi, ada rasa minder takut diolok-olok lagi, dibully lagi. Jadi pelajaran sih sampai sekarang. Jadi pelajaran buat. Makanya selfie itu kalau ketemu sama orang itu kayak ngehargain banget, nggak pernah ngebully orang, karena memang vibe-nya itu udah mau bicara sama orang, ataupun mungkin ada keceplosan, Cepi langsung minta maaf. Aku nggak sengaja tadi ngomong kayak gitu, karena memang udah belajar banget dari pengalaman sebelumnya. Cepi
sampai dibully dan pun dengan kata-kata kasar itu akhirnya bukan malah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah lagi gitu. Akhirnya masalah itu berlanjut sampai benar-benar selfie yang udah yang apa sih jadi Udah, apa bodo amat gitu atau gimana? jadi langsung kayak apa ya, pokoknya dibully apa sih kalau di sekolah itu banyak teman-teman yang ini cepi lah Bu. Jadi ibaratnya banyak orang yang merendahkan cepi. Udah rendahin banget gitu ya. Main kekerasan udah nggak baik gitu lah. Intinya pelajaran semuanya. Cepi pun juga yang ini udah jadi ya udah pelajaran bagi aku dan teman-teman aku gitu. Oke. Keren Cepi. Dan sekarang Cepi itu kalau ketemu sama orang itu baik banget. Sampai saya pun juga disapa terus gitu, dan memilih katanya pun juga kayak apa ya? Saya tuh ya udah, karena saya sering saya pernah diginiin, saya membuktikan ke orang-orang kalau saya tuh ya nggak mau seperti itu juga gitu. Dan memang inspiratif. Jangan kasarin atau dijahatin sama orang kita kasar, karena itu bukannya akan menyelesaikan masalah, tapi akan perbesar, intinya menambah masalah lagi. Oke, next kita ke Wawode kembali ya guys. Tunggu, jangan sedih guys ya. Cepi juga semangat selalu nih. Oke, lanjut Wawode tadi tuh putus-putus. Coba kita lanjut lagi Wawode, boleh? Ya nggak? Iya, sorry. Soalnya sekarang masih putus-putus nggak sih? Udah nggak sih? Udah aman. Udah aman ya. Oh iya, jadi tadi aku ngerantau di Jakarta, terus dapat uang bulanan yang cuma 1 juta. 1 juta itu 700.000 bayar kosan. Berarti masih ada 300.000 dong. Itu tuh aku kelola gimana biar pas untuk makan sebulan. Gitu. Dan 300.000 per bulan. 300.000. Jadi untuk uang makan bulan sampai bulan depannya lagi gitu. Jadi gimana caranya Wawode bisa hidup gitu kalau 300.000 per bulan? Tahu nggak, aku life hack. Jadi kan aku tuh masak berasnya tuh di restoran. Ada tipsnya guys. Jadi kalau kalian punya 300.000, ini nih tipsnya per bulan. Biar lebih hemat, aku tuh masak nasi jadi di rice cooker gitu. Terus aku tuh makannya 2 kali hari. Jadi aku di warteg dulu, tahu nggak lauk usus ayam? Usus ayam di warteg gitu ya. Yang di warteg kan itu dijual tuh sebungkusnya tuh 3.000-an. Jadi lauk yang 3.000-an itu aku makan. Jadi hari aku ngeluarin duit untuk makan. Bener-bener gitu. Jadi ya udah makan apa adanya aja. Menyesuaikan dengan uang. Sumpah. Jadi dari uang yang itu 3.000, apa ya, kayak saya tuh beli lauknya 3.000. 3.000 satu hari. Iya, benar. Dan itu aku udah bisa kebutuhan perempuan lah ya, body lotion, kayak muka itu udah bisa. Benar-benar harus hemat banget. Sabun itu udah pas, dan aku pakai sabun harganya 3.000 gitu. Jadi harus hemat mungkin biar dia tuh pas untuk sebulan gitu. Perjuangan banget ya Wawode ya. Coba kita ketemu waktu itu ya, kita langsung jadi bestie cari duit. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Ya. Oke. Saya tadi nanyain juga sama Cepi nih. Kenapa sih Wawode sendiri tuh memilih jalan untuk kayak menjadi penyanyi gitu. Menjadi penyanyi. Toh sebenarnya tuh Wawode juga punya skill di bidang kayak selain tuh psikolog. Kita kalau mau curhat guys bisa di Wawode sih ya. Karena psikolog ya. Psikologi. Enggak sih. Kenapa kamu milih? Ini sih karena di keluarga aku, masa aku emang mereka tuh bilang
kamu kalau mau jadi penyanyi, tapi untuk pendidikannya kamu juga harus kan itu, karena kan emang dari dulu juga pengen bisa kuliah. Jadi mereka tuh bilang pengen kuliah, ya udah kamu kuliah sungguh-sungguh biar juga. Tapi kalau misalnya kamu mau nyanyi juga nggak apa-apa. Jadi kita berjalan beriringan, kenapa tidak itu. Alhamdulillah sih emang itu aku jadiin motivasi dan aku buktiin kalau dan nyanyi aku juga bisa berjalan gitu. Dan akhirnya juga aku sekarang profesinya sebagai tapi ilmu-ilmu aku udah itu bisa aku implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kan jurusan yang aku pilih kan psikologi, itu berhubungan dengan manusia, dan sekarang sebagai penyanyi di mana berhubungan juga dengan orang sama dengan orang-orang, jadi emang nggak ya, jadi aku bisa terapkan dari skill aku nyanyi dan pengetahuan yang aku dapat dari bangku kuliah gitu. Keren. Oh, Ode, itu ada yang komen di kolom chat. Apa tuh? Wah, Ode suaranya bagus banget, tapi putus-putus ini. Ya ampun. Coba cari jaringan dikit ya. Nanti kita mau geser dulu ke selfie nih. Ke selfie. Ya, itu tadi Waude udah memilih, maksudnya walaupun memang ceritanya udah jalannya mau kepengen banget penyanyi, beliau juga memang harus berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan mungkin kita Cepi, kalau kita butuh psikolog gitu ya, kita harus ngobrol ya. Lagi RU apa ini namanya suntuk kan, kita bisa ajakin Waude ketemu gitu, curhat gitu sambil nangis juga ya sama Waude. Mantul banget ini kalau punya sobat yang seperti ini, guys. Emang di temen gitu. Ini persis. Tunggu guys, ini suaranya udah nggak putus-putus lagi kan? Kak tahu nggak grup Mini Cooper? Jadi ada Raka Rani, ada Waude, ada Nia. Itu kita kayak isi Mini Coopers minimalis perkumpulan perhati. Oh iya. Mini Cooper namanya. Apa? Sinyal Waude pengen Cek sinyalku ya. Sinyalmu Waude. Tunggu pakai wifi ya. Pakai wifi tahu. Matiin wifi-nya kayaknya. Matiin wifi. guys. Saya belum wifi deh. Oke, aku matiin wifi. Coba matiin wifi-nya guys supaya nggak putus-putus. Aman? Coba. Cek. Hah? Kayaknya ini aman deh tanpa wifi. Coba ngomong guys. Coba deh. Wah, dari tadi kayak gitu kali guys, sumpah dari tadi kayak saya rawan-rawan gitu. Gimana caranya? Yang penting jalan aja deh guys itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jaringan juga udah ini ya, udah jeli ya. Tapi ini udah ya. Tapi udah jaringan itu udah bagus tau, sumpah. Udah. Ini, Aku juga ada. Udah aman kan ya? Oke. Nah, kita kan sebenarnya tuh udah memilih nih jalan untuk menjadi menjadi public figure ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri di bidang pendidikan gitu, teman-teman di bidang musik. Nah, pada saat teman-teman sudah menjadi sosok bintang, pernah nggak sih sharing-sharing teman-teman gitu, kayak ngalamin fase terendah atau kayak ngerasa kayak udah capek gue gitu, udah capek nyanyi gitu. Ada nggak sih fase di mana tuh teman-teman berkarir nih tapi kayak ngerasa jenuh juga gitu, dan gimana cara teman-teman itu bangkit dari kejenuhannya teman-teman? Mungkin teman-teman juga yang lain terinspirasi dari Waude, terinspirasi dari Selfie, kayak mereka juga penyanyi tapi ngerasa jenuh juga nih sebagai penyanyi gitu. Mungkin bisa sharing-sharing guys, bagaimana perjuangan teman-teman untuk melawan kejenuhan dalam fase seperti itu. Mungkin siapa nih yang mau mulai? Selfie dulu deh. Kalau Cepi ya udah pasti ya, udah melewati fase itu, tapi bener kayak rasanya capek banget di dunia yang baru ini.
beda ya, kampung sama udah melewati kompetisi, udah di dunia itu beda banget. Bener-bener dulu kalau Cepi nyanyi ya nyanyi. Sekarang tuh bukan hanya mikirin suara aja, tapi dari segi penampilan, attitude, ya, dari segi kita bergaul, apa ya, bener-bener yang harus kan gitu. Jadi pernah Cepi emang udah nggak mau, udah nggak ada yang nyanyi balik nyanyi di kampung lagi ya, kalau memang harus masih jadi penyanyi gitu. Pernah berada di fase itu yang asa nggak tahu lagi saat orang tua laki-laki nggak ada gitu. Waktu itu bener-bener saya banget lah itu. Misalnya juga jauh di sini, aku jadi malah menyalahkan sendiri ya pada saat kejadian itu. Tapi nggak ada di samping bapak ingin ada gitu. Itu benar-benar bukan penyesalan, tapi ke menyalahkan. Dan cara bangkitnya Cepi gimana? Cara bangkit Cepi ya sempat tinggal beberapa bulan mikirin ya aku harus gimana ya, aku di sini mau, memang ya mau nggak mau semangat berkarya terus, jadi ya harus dibedakan. Udah menitipkan ini nih, udah menitipkan amanah nih, kamu di juara, kesempatan di kontrak di sana ya, kamu jalani itu, kenapa gitu. Akhirnya ada lembut di diri sendiri, kamu harus balik untuk berjuang karena itu udah amanah kamu harus jaga baik-baik. Ya, pelan-pelan Cepi bangkit lagi, Cepi dengan cara berkarya yang jangan takut apa kamu tampilkan, asal apa ya, asal masih dalam aktif kamu berkarya ya silahkan, jangan takut untuk menampilkan kamu bakat, kamu punya skill yang kamu bisa, dan jangan putus terus belajar gitu. Ini kok luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Cepi. Dan itu bisa dibuktikan sampai saat ini Cepi itu dapat nominasi banyak banget ya Cepi ya. Mungkin teman-teman yang lain nih, boleh Cepi apa aja tuh teman-teman perlu vote gitu. Teman-teman wajib banget ya vote Cepi ya guys ya. Apa aja? Iya, yang Cepi? Selfie juga bisa sampai di titik ini, detik karya, karena memang semangat dari teman-teman saya itu fans Selfie banyak, karena kalian juga Selfie bisa seperti ini, alhamdulillah bisa. Dan tentunya jangan lupa ya, doakan ya, dan hasil yang menentukan, udah ada yang menentukan, tinggal ya, mudah-mudahan usaha kita tidak sia-sia. Baik, vote Cepi di AMI Awards dan Indonesian Dangdut Award. Ih, keren banget sumpah. Oke, kalau dari Waude sendiri gimana Waude? Pernah nggak sih ngalamin kayak di titik terendah banget pada saat udah di puncak-puncak nih? Kan kita tuh kayak biasanya tuh kalau titik terendah itu biasanya tuh di awal-awal banget kan, kayak aduh nggak sampai impianku gitu. Tapi biasanya tuh juga kalau kita udah memilih jalan ini, ada tuh loh titik-titik poin kayak ngerasa tuh kayak kita tuh down banget dengan pilihan kita gitu. Dari Waude sendiri pernah nggak sih ngalamin itu, dan bagaimana Waude berjuang dengan itu? Oke, halo, suaraku kedengaran nggak? Kedengeran? Mulai lagi. Oke. Karena aku kan baru debut sebagai penyanyi itu tahun ya, aku rilis single pertama aku yang
Kalau mungkin pengalaman aku belum terlalu banyak untuk ini ya, untuk dalam dunia bernyanyi. Tapi kalau ditanya tentang titik balik ya atau terjun itu justru aku ikutan ajang pandemi. Dulu aku sempat nyerah asa setelah ikutan The Voice Indonesia saat itu jadi finalis kan setelah ya, dan tambah lagi saat itu kan pandemi. Aku bingung nih, aduh harus ngapain gitu, harus ngapain aku kerja gimana sedangkan orang-orang tuh pada di PHK gitu loh. Pandemi kan susah banget kan cari kerjaan, dan sampai akhirnya waktu itu aku untuk jualan Thai tea, green tea itu. Dari situ aku bener-bener lagi kayak oke, aku harus yang lain nih, aku jangan berharap sama aja, aku harus bisa buka usaha kecil-kecil. Nah justru pada saat itu beberapa jualan tiba-tiba saat itu aku ngerasa bisa nggak, kayaknya udah nggak bisa deh, kayak percaya diri lagi untuk ikutan aku. Sebelumnya udah pernah gagal, dan setelah lagi kalau untuk kegagalan alamin setiap kali aku ikut audisi tuh ada aja gagalnya gitu. Dan saat itu ya udah kasih aku sih kayak pertama orang tua dan keluarga, teman-teman, dan Waodemi juga kayak ayo kak, coba kak, bisa, pasti bisa. Dan akhirnya udah aku ikut lokakan. Alhamdulillahnya aku bisa juara, dan sampai sekarang ini masih meniti karir. Harapannya sih semoga karya, memberikan karya disukain sama orang, dan semoga bisa terus bertahan. Ini keren banget. Oke, mungkin ini teman-teman juga ada yang kepengen banget untuk bertanya. Silakan tuliskan pertanyaan kalian guys sebelum jam 8.00 ya. Saya ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Mungkin ada juga nih yang mau belajar menyanyi ataupun yang mau menjadi penyanyi gitu ya, dari awal banget, dari nol banget nih. Mungkin dari Waude sendiri ada tips kah? Atau dari Selfie sendiri, Cepi sendiri itu ada tips kah buat teman-teman yang mau memulai bernyanyi gitu? Apakah orang yang suaranya fals itu masih aman gitu untuk bisa belajar bernyanyi sampai bisa menjadi suara yang merdu, cengkoknya seperti Selfie, dan suaranya menggema seperti Waude gitu? Gimana caranya? Coba mungkin boleh kasih tipsnya dong. Sama tuh saya keluarin single kan, atau jadi lagi ini ya, nggak mau lagi jadi penyanyi. nyanyi ya? Kita diambil sama Waude sama Selfie. Kenapa udah? job kita nanti diambil. enggak lah. Kalau dari kan ya. Coba mungkin boleh Selfie. Bisa bernyanyi karena kebiasaan hobi mendengar lagu. Hobi mendengar lagu dan suka mempraktekannya. Tapi suka dengerin lagu, terutama lagu dangdut, dan Cepi langsung mempraktekkan ikut bernyanyi. Jadi itu dari akhirnya bisa, dan nggak tahu ya, walau mungkin memang punya apa skill dari anugerah dari Tuhan diberikan, nah, dicengkokin itu di luar dari Cepi ya, itu benar-benar anugerah buat Cepi. Memang yang apalagi udah apa namanya bisa nyanyi ya, udah ada kayak dasar-dasar minimal tidak fals dulu kan. Itu bisa banget diasah terus, jangan berhenti, jangan cepat puas lah intinya. Kita bakat ini nggak ada habisnya. Itu guys, jadi pertama itu kalau dari tipsnya Cepi sendiri tuh coba dengerin musik terus, dengerin lagu, ikutin nyanyi, ikutin apa yang disampaikan, apa yang yang didengar. Ini coba, yang penting nggak fals aja dulu ya, awal-awal ya, jangan fals, nggak fals. Nanti kalau cengkok mah nanti ikut aja gitu. Walaupun memang juga yang dari awal gitu kan. Kalau lagu pop ya otomatis kita ikut cara nyanyi lagu pop. Kalau lagu dangdut ya kita cara nyanyi lagu dangdut. Ya,
betul banget. Memang pantas banget sih ini kalau masuk nominasi banyak ya untuk nominasi dangdut dangdut di Indonesia. Ayo menang lah pasti. Ayo jangan lupa vote guys. Lanjut kalau Waude sendiri guys. Kalau aku kurang lebih bilang sama Cepi, aku juga jujur aku otodidak, emang nggak pernah ikutan les gitu, nggak pernah ikut les vokal gitu, cuma belajar otodidak, kita dengar, kita coba. Jadi, terus aku mau ngasih tahu juga teman-teman, jangan takut fales, kan pun masih suka. Iya bener. Iya kan? Karena kita pun yang sering nyanyi itu suka fales. Bener banget. Jadi emang jangan takut fales deh, pokoknya aja terus dengerin musiknya terus, dan satu jangan pernah sama proses aja. Tuh. Jangan aja ya. Jadi kalau kalian udah takut dengan fales pasti susah banget sih untuk jadi penyanyi ya. Oke, berarti saya harus berani diri nih. Tentunya gitu ya guys ya. Oke. Jangan takut salah, asal kesalahan itu dijadikan pelajaran. Jadi pelajaran. Benar banget. Ih, luar biasa guys untuk malam ini. Mungkin kita lihat-lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Pertanyaan teman-teman. Coba pertanyaan teman-teman apa aja nih. Tunggu, ini Waude sama Selfie kapan katanya collab-nya? Iya, kita udah siapin. Itu udah disiapin guys. Oke, kalau ditunggu aja katanya. Kalau Cepi selfie aja waktunya. Apa? Wawa. Waktunya. Kenapa Wawa? Gimana mau ngetek? Gimana mau ngetek? Orang itu the queen of air. Ratu of air. Pergi mulu. Tiap hari hidupnya di atas sawah. Tunggu. Ini dilihat sama orang-orang. Tunggu. Ini masalah rumah tangga jangan dibahas ya. Canda. Tiap kali aku Cepi di mana? Aku mau ke sini, aku mau ke Papua, aku mau ke Kalimantan, semuanya Indonesia dikelilingi. Ya aku tahu berkarya. Oke, itu berarti udah terjawab ya teman-teman ya. Waude sama Cepi udah siapin katanya untuk collab bersama. Oke. Cepi katanya kapan keluarin single lagi? Keluarin single aja belum kelar. Kelar. Aja teman-teman, mudah-mudahan bisa yang penting tuh kita kesehatan aja. Nah, kita main sakit, penting sehat dulu biar berkarya terus. Benar banget. Oke. Guys, kalian punya ini nggak sih impian untuk jalan-jalan gitu? Ayo kita jalan-jalan bareng. Kemana? Iya dong. Aja. Itu tetap ada. Itu ada gitu liburan di luar dalam baru luar Kak, masa kita jauh-jauh saya udah pernah ke Raja 4 Labuan Bajo, keluar negeri yuk. Kamu kemana? Jangankan mau pergi. Karinal, tahu nggak, aku tuh sama Cepi dari tahun lalu udah janjian yuk ke Bali. Jadi bener, ayo kita bareng ke Bali. Saya nanti cariin hotel. Itu saya kemarin kerja sama, jadi gampang. Ayo kita udah ke hotel juga. Let's go. Tinggal pesawatnya kita cari aja gimana caranya. Influencer selalu. Sih. Iya sih Kak? Kalau mau diatur sih, let's go guys. Ayo. Beneran ya. Nanti kita bahas di grup ya. Bahas di grup ini. Semuanya geng teman-teman di grup itu ya. Iya. Let's go. Lanjut. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa saja sih harapan teman-teman nih? Kan mumpung tinggal 8 menit ya. Apa saja sih harapan teman-teman dengan karirnya teman-teman saat ini gitu untuk kedepannya? Mungkin dari Waude sendiri gimana? Mungkin
supaya bisa diaminkan sama 465 orang di sini gitu. Amin, amin. Harapannya sih pertama kesehatan kita semua di sini selalu diberi kesehatan biar kita bisa terus ngeluarin yang keren-keren, yang hebat-hebat. Pastinya sih semoga karya-karya yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat luas, masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia. Dan berharap sih semoga makin banyak orang yang mendukung kita di karir kita, dan semoga kita tetap bertahan di era yang benar-benar sensasi dan prestasi itu lagi gontok-gontokan banget, dan kita semoga kita bersinar dengan prestasi yang kita punya. Semangat guys, semangat. Kalau dari Cepi gimana Cepi? Lebih kopi paste. Kurang Pak Ode, yang kita di sini sebagai anak yang selalu minta itu adalah sehat, biar bisa ngapa-ngapain di sini dan biar bisa terus karya. Ya, minimal kalau kita tidak bisa meningkat ke level berikutnya, tahankan dulu, itu bisa yang sekarang kita punya, tapi tetap berusaha terus menggali potensi yang ada supaya ya orang juga menonton kita sebagai penghibur tuh nggak bosen gitu, masih baru untuk kita tunjukkan buat inspirasi juga buat mereka. Dan apalagi ya, apalagi semoga bisa menang semua award. Kita harapkan di sini sebagian. Amin. Saya yang tambahin deh. Semoga bisa menang semua award ya. Amin. Itu udah sangat bersyukur banget Cepi bisa berada di deretan itu, karena tidak semuanya bisa ada di barisan itu. Sangat Cepi itu udah semangat yang luar biasa. Selalu semangat berkarya. Masalah juara ya dan yang terbaik hasilnya. Oke. Ini ada tiga pertanyaan cepat nih teman-teman ya. Semoga tadi dua teman-teman bisa tercapai juga ya. Saya juga mau berdoa buat teman-teman semua, semoga bisa semakin sukses, semakin berjaya karirnya, kita semuanya yang nonton pun juga semakin diberikan kelancaran dengan karirnya masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan cepat. Ini ada Kak Stephen, ada Stephen Stanley, ada Kak tadi ada Kak yang Joshua tadi. Ada teman-teman juga. Evan, halo. Ih, luar biasa. Ayo kita live lagi. Oke. Ada di grup yuk. Siapin. Siapa? Apa gitu? Kak Stephen. Yang di grup. Yang berbagi. Halo Kak Stephen. Ada tadi. Siapa? Cepi. Yos itu loh. Yang Joshua. Juga penyanyi kita. Luar biasa, mirip kayak Glenn Fredly suaranya. Saya juga kayak nanti ya, Fidel Diano lah. Oke. Ini tanya cepat ya, ada tanya cepat nih guys. Oke, oh iya, di sini ada JJ. Tadi dia tuh sobatku. Dia tuh ngefans banget sama Selfie. Mungkin bisa nyapa juga Selfie. JJ. Ya. JJ ya. Itu katanya ngefans banget sama Selfie gitu. Iya, Selvita berarti ya, Selvita semuanya luar biasa. Oke, tanya jawab nih, tanya cepat nih. Kalian pilih liburan di dalam atau di luar? Dalam. Oke. Yang kedua, nyanyi atau berbisnis? Boleh kan dua-dua. Bisa dua-duanya enggak? Satu dulu nanti alasan gitu. Ayo. Bernyanyi. Sama kedua. Aku berbisnis deh, karena nyanyi nggak mungkin aku lewatkan. Oh iya. Karena Bagi dua, aku bagi. Udah kayak Kata Cepi gini. Saya pilih bisnis, soalnya bisnisku tuh nyanyi. Masuk. Oke, yang ketiga. Putih atau hitam? putih atau hitam?
Selfie. Oke, mungkin saya mau flashback pertanyaannya teman-teman. Kenapa pilihnya itu jalan-jalan di dalam negeri? Ini bukan karena kita orang Indonesia banget ya, tapi nggak apa-apa juga sih ya. Maksudnya ada keinginan besar di mana gitu. Oke. Aku mau di Raja Ampat. Sumpah itu indah banget. Sumpah itu indah banget. Kalau dari Wawode gimana? Sama, aku juga pengen ke Raja Ampat. Fix berarti tahun depan ya? Iya, kita tur bareng deh. Tur bareng ya? Iya. Iya, sumpah. Saya tuh punya keluarga, punya teman-teman di sana di Raja Ampat bisa bawa kita ke jalan-jalan. Yang penting kalau sampai di sana, ya udah kita udah bisa jalan-jalan di sana. Jus. Gus, yuk. Oke, pertanyaan yang kedua nih guys. Pilih bisnis atau nyanyi? Tadi jawabannya Cepi itu pilihnya bisnis. Kalau Wawode pilih nyanyi. Coba. Kalau dari Wawode kenapa milih nyanyi? Karena itu tadi kalau pilih nyanyi bisa sambil berbisnis. Oh iya. Kalau nyanyi bisa sambil berbisnis. Coba kalau dari Cepi apa? Berbisnis. Ya. Kenapa? Bernyanyi. Jadi Itu sangat ini ya, sangat mendukung itu jawabannya antara satu sama lain gitu ya. sih berbisnis bisnisnya nyanyi. Iya benar. Betul sekali. Oke, lanjut. Pertanyaan ke berapa? Ketiga. Itu hitam atau putih? Jawabannya putih semua ya. Kenapa ya pilih putih? Apa ya, kalau menurut aku putih itu bersih, terus Cerah. terlihat cerah gitu, terus apa ya, kalau ada yang kotor-kotor tuh mudah gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Cepi gimana? Itu bisa jadi hitam, warna-warni apa aja, tapi kalau hitam tidak bisa jadi warna-warna yang lain. Benar, walaupun backlit aja Ya ya, nggak sih? udah. Maksudnya mungkin bisa, tapi agak susah gitu dicari bahannya. Oke deh. Oh, Cairan. jadi kalau putih itu bisa warna apapun yang bisa masuk ke dalam situ ya. Jadi kayak bisa menerima semua. Oh, jadi filosofinya gini ya, guys ya. Bisa menerima semua orang, siapapun itu, dan kita selalu berbuat baik di situ ya. Dan Betul. kita tetap punya hati yang putih. Asik filosofi sekali. Oke guys, ini mungkin udah pas jam 20.00. Wah, tepat waktu banget kita live-nya untuk hari ini. Mungkin kita gaya-gaya dulu guys, gaya-gaya dulu. Supaya bisa jadi ini ya, jadi sampul. Oke, kita gaya 10 detik. 10 detik. Oke. Ya, 3 detik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke deh, thank you semua untuk kali ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Wajib ketemu lagi masa-masa makanan Sulawesi. Oke? Makan kapung, cus. Ayo ke rumah Nanti ya. di tempat kalian, terserah deh. Yang penting kita atur deh di grup ya guys. Thank you banget untuk kali ini. Thank you Selvita, thank you Sobat Wawode ataupun fansnya Wawode, teman-teman semua di sini, followersku juga yang udah hadir di sini. See you, seneng banget kali ini kita bisa bercerita tentang perjuangan dari Wawode maupun Selfie, dan semoga kita semakin sukses untuk selanjutnya dan ke depannya. Teman-teman jangan lupa juga untuk ke depan kita adalah buka mimpi part 2 dengan pembicara yang luar biasa juga, dengan materi yang menarik gitu, bahasan yang menarik, ada pembicara yang skillnya tuh luar biasa juga sih guys ya. Let's go, nanti jangan lupa kepoin langsung Instagramku. Jangan lupa juga teman-teman follow akunnya Wawode, follow akunnya Selfie, follow akunnya Rinaldi, untuk kedepannya kita bisa dapat semangat yang baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Wawode dan Selfie. Dan semuanya. Bye.